Selanjutnya kita akan membahas mengenai lingkup analisis stakeholder. Analisis stakeholder sering digunakan oleh seorang peneliti atau analis kebijakan dalam menganalisis komprehensif yang menghasilkan pengetahuan baru tentang proses pembuatan kebijakan. Untuk dengan tajam mengetahui hal tersebut dibutuhkan informasi retrospektif yang kuat. Analisis stakeholder mempertimbangkan aspek retrospektif karena sikap dan kapasitas stakeholder yang dimiliki di masa lalu berdampak pada kebijakan pada masa kini dan menjadi isu strategis yang dibahas dalam analisis stakeholder. Ruang lingkup analisis stakeholder dapat sangat luas, terutama ketika mengidentifikasi faktor aktor yang terlibat dalam kebijakan kompleks dengan dinamika perubahan yang cepat. Lingkup analisis stakeholder dapat ditentukan pula oleh fokus waktu. Apakah analisis dilakukan berfokus pada waktu masa lalu, kini, atau masa depan? Jika analisis stakeholder dititik beratkan pada masa lalu, maka analisis stakeholder tersebut dilaksanakan untuk menganalisis kebijakan yang sudah dilaksanakan. Fokus dari sudut pandang analisis stakeholder yang bersifat retrospektif ini adalah proses yang telah dilakukan pada masa lalu. Lingkupnya bersifat luas dan meliputi kurun waktu yang panjang dan dilakukan sebagai analisis historis di akhir pengimplementasian kebijakan. Di sisi lain, analisis pemangku kepentingan yang menggunakan dimensi waktu kini atau saat ini bertujuan menilai pengaruh stakeholder dalam tahap implementasi kebijakan dengan fokus pada sasaran kebijakan tersebut. Lingkupnya lebih sempit dan dilaksanakan dengan rentang waktu yang sangat singkat. Analisis stakeholder ini biasa dilaksanakan di awal implementasi kebijakan, sementara analisis stakeholder untuk masa depan berfokus pada pengembangan kebijakan dan perencanaan program untuk mengantisipasi hal-hal yang diprediksi yang akan terjadi di masa depan. Lingkup analisis kebijakan ini lebih luas dan dilaksanakan pada rentang waktu yang pendek sedang, terutama pada tahap perencanaan dan pengembangan kebijakan. Analisis stakeholder dapat pula dibedakan berdasarkan tingkat kebijakan yang dianalisis, apakah berada pada tingkat makro atau meso pada sebuah reformasi kebijakan. Pada tingkat makro, analisis stakeholder biasanya merupakan kombinasi dari tinjauan literatur, analisis berbagai data dan fakta yang dibuat di media massa, namun dilengkapi dengan hasil curah gagasan dari sebuah lokakarya dengan beberapa informan utama. Analisis ini memetakan stakeholder berdasarkan jenis, posisi, dan peran stakeholder dan hubungan mereka dalam proses kebijakan. Matriks ini dapat digunakan untuk merencanakan dua atau lebih dari variabel berikut. Sejauh mana reformasi kebijakan untuk berdampak kepada stakeholder, tingkat kepentingan dalam agenda reformasi kebijakan, tingkat kepentingan yang melekat untuk memuaskan kebutuhan dan kepentingan masing-masing stakeholder, tingkat pengaruh yang stakeholder untuk memfasilitasi atau menghambat desain kebijakan dan implementasi, tingkat sumber daya yang dimiliki oleh stakeholder dan kemampuan stakeholder untuk memberi sumber daya tersebut dalam mendukung proses kebijakan. Analisis tingkat makro berfungsi pada key stakeholder, sedangkan analisis stakeholder di tingkat meso berfokus pada key stakeholder sekunder. Yang berarti analisis ini melibatkan semua individu atau kelompok lain dengan berbagai kepentingan yang dimiliki dan perannya dalam kebijakan ini.
Pada tingkat meso, analisis stakeholder membantu membangun pemahaman tentang kepentingan relatif dan pengaruh kelompok kepentingan yang berbeda, keterlibatan masing-masing aktor dan perannya dalam implementasi. Tahapan analisis stakeholder, ada 3 kegiatan utama untuk melakukan analisis stakeholder, yaitu mengidentifikasikan pelaku kebijakan, kemudian menilai kekuasaan yang dimiliki oleh stakeholder, kemudian memahami posisi dan kepentingan stakeholder dalam isu dan masalah kebijakan yang terkait. Secara rinci, ketiga langkah utama ini dalam melakukan stakeholder dapat dijelaskan berikut. Kita akan lihat mengidentifikasi stakeholder. Telah diketahui bahwa stakeholder meliputi organisasi, kelompok, departemen, struktur, jaringan, atau individu. Jenis dan asal dari mana stakeholder ini berada penting diketahui agar analisis siapa stakeholder yang terlibat dan dapat dilakukan secara menyeluruh atau tidak. Ada aktor yang luput dimasukkan dalam daftar tersebut. Setiap kebijakan memiliki stakeholder yang spesifik sesuai konteks kebijakan. Proses identifikasi stakeholder yang terlibat atau berpengaruh pada proses kebijakan dilakukan berdasarkan penilaian atau asesmen analisis kebijakan. Misalnya, Departemen Kesehatan dapat dianggap sebagai organisasi atau kelompok yang dengan beragam aktor serta kepentingan yang berbeda-beda. Idenya adalah untuk menemukan aktor independen yang memegang pengaruh cukup besar di antara sejumlah individu dengan kekuatan yang terbatas. Berdasarkan peran, kekuasaan, dan pengaruh, maka pemangku kepentingan dapat dikategorikan menjadi stakeholder primer dan sekunder. Untuk menyusun dan mengkompilasi daftar stakeholder, analisis perlu berpikir tentang implikasi isi kebijakan yang diusulkan, aktor yang relevan dan dimaksudkan dalam daftar stakeholder yang terlibat, mencakup individu-individu yang terpengaruh oleh sebuah kebijakan baik secara positif maupun negatif, pelaku kebijakan atau penguasa yang dapat mengambil tindakan, dan juga masyarakat, pihak yang dapat dimobilisasi untuk melakukan dukungan atau penolakan terhadap kebijakan. Selain itu, juga perlu diperhatikan adalah individu atau organisasi yang dapat mengalami pengambilan keputusan atau pelaksanaan kebijakan. Berikut ini ada contoh mengidentifikasikan stakeholder secara individu. Jadi ada nomor, aktor, kemudian pemangku kepentingan, yaitu sebagai key stakeholder atau non-key stakeholder. Alasannya, kemudian informasi, keterangan kepentingan, gender, pekerjaan, asal instansi, dan pendidikan. Istilah key stakeholder dapat diidentifikasikan sebagai stakeholder primer, sedangkan non-key stakeholder didefinisikan sebagai stakeholder sekunder. Jadi ini ada contoh tabel mengidentifikasi stakeholder. Ada nomor, aktor, pemangku kepentingan, key stakeholder atau stakeholder primer, non-key stakeholder, kemudian alasan, kemudian gender, pekerjaan, asal instansi, dan pendidikan. Menilai kekuasaan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan.
Langkah kedua dalam analisis stakeholder adalah menilai kekuatan masing-masing aktor yang meliputi sumber daya politik baik yang berwujud, misalnya orang, keuangan, infrastruktur, anggota, ataupun sumber daya yang tidak berwujud, keahlian, legitimasi dalam masalah, kebijakan, akses ke media, dan pengambil keputusan politik. Akses ke sumber daya meningkatkan pengaruh stakeholder dalam proses kebijakan. Misalnya kelompok yang memiliki organisasi atau infrastruktur yang mapan akan memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang belum memiliki organisasi atau infrastruktur mumpuni. Contohnya adalah dokter dengan keahlian spesialisasi sering dipandang sebagai stakeholder yang berstatus tinggi dan sering memiliki akses ke sumber daya keuangan dan pengambil keputusan. Dari perspektif sumber daya politik, dokter biasanya ditandai dengan aktor dengan kekuatan politik yang cukup besar dan isu-isu kebijakan kesehatan. Perusahaan farmasi memiliki keahlian dan penguasaan isu yang kuat, keuangan yang cukup besar, namun legitimasi sering terbatas dalam masyarakat sipil. Berbagai posisi peran dan pengaruh sumber daya politik menentukan pilihan strategis untuk mengembangkan kebijakan. Ini adalah contoh tabel yang mengidentifikasi kekuasaan stakeholder, pemangku kepentingan, kekuasaan berwujud, SDM-nya, keuangan, infrastruktur, kekuatan yang tidak berwujud, misalnya legitimasi atau keahlian. Kemudian kita yang ketiga menilai kepentingan, posisi, dan komitmen. Kepentingan dan posisi masing-masing aktor dan komitmen terhadap isu kebijakan tertentu untuk menentukan bagaimana aktor mengerahkan sumber daya politiknya. Penilaian ketiga komponen ini merupakan tahap ketiga dan terakhir dalam analisis stakeholder. Kepentingan adalah manfaat yang diambil baik secara individu atau kelompok yang berbeda dari keinginan atau preferensi, seringkali berupa manfaat ekonomi yang diharapkan dari kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan dapat memberikan keuntungan dan kerugian terhadap stakeholder. Terkadang pelaku dapat menyembunyikan kepentingan sebenarnya atau agenda tersembunyi untuk tujuan taktis. Bahkan dapat terjadi kepentingan tersebut merupakan sesuatu yang ilegal. Namun tidak mudah untuk mengetahui membedakan berbagai kepentingan dalam pembahasan sebuah kebijakan, karena konten atau konteks kebijakan tidak selalu tegas dan saling terkait atau beririsan. Misalnya Menteri Kesehatan dapat berkomitmen untuk mengalokasikan pembiayaan pemerintah kepada layanan kesehatan swasta. Dokter pada instansi pemerintah dapat memberikan dukungan atau menolak kebijakan tersebut, antara lain dengan mempertimbangkan bahwa keterjaminan bahwa pekerja mereka di sektor publik tidak akan terganggu oleh implementasi kebijakan baru. Kepentingan stakeholder akan menentukan posisi mereka terhadap sebuah kebijakan yang diusulkan, apakah mendukung, netral, atau beroposisi. Seperti halnya untuk mengidentifikasi kepentingan, analisis posisi mungkin tidak mudah ditentukan karena para aktor dapat menyembuhkan posisi mereka. Boleh jadi posisi yang dimunculkan secara terbuka berbeda dengan posisi sebenarnya yang hanya disampaikan secara personal kepada pihak tertentu. Misalnya seorang menteri dapat terbuka atau mendukung kebijakan sekedar untuk memenangkan hati pemilih dan kelompok kepentingan tertentu. Tetapi secara diam-diam dia aktif melakukan upaya menentang kebijakan tersebut. Dalam kondisi tertentu, seorang aktor atau pelaku kebijakan mungkin dapat menentukan sikap. Mereka tidak yakin posisi dan arah dukungan karena masih mempertimbangkan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kepentingan mereka. Hal ini dapat terjadi ketika isi kebijakan dianggap tidak jelas dan ada sejumlah pilihan kebijakan yang memiliki dampak negatif berbeda-beda pada masing-masing aktor.